AC Milan mulai kehilangan sejumlah talenta pemain Brazil dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu faktornya adalah saat mereka mengalami krisis finansial yang mencekik. Tahun demi tahun berlalu, tapi Rossoneri belum juga menemukan kembali talenta asli skuad Samba yang terbaik. Cetak Gol coba merangkum hilangnya talenta pemain Brazil di AC Milan sebagai berikut. AC Milan dikenal sebagai klub yang kental dengan tradisi para pemain Brazil. Sejak era tahun 1990-an selalu saja ada pemain berdarah Samba yang menghuni skuad Rossoneri. Kita mulai dari 1997 saat Rossoneri mendatangkan Leonardo de Araujo dan Andre Cruz. Saat itu Leonardo direkrut dengan mahar 8,5 juta euro dari Paris Saint-Germain. Sedangkan Andre Cruz didatangkan dengan biaya sebesar 3 juta euro. Keduanya mengawali perekrutan darah Brazil yang sangat melekat dengan skuad merah hitam. Setelah itu ada Serginho jadi pemain Brazil yang selanjutnya yang berhasil diboyong ke San Siro. Gelandang kelahiran 1971 ini didatangkan pada musim panas tahun 1999 yang lalu. Saat itu pemain asal Brazil ini direkrut dari Sao Paulo dengan mahar 8,9 juta euro. Performa apiknya bersama klub raksasa Brazil itu membuat AC Milan kepincut dengan jasanya. Padahal saat direkrut Serginho sudah memasuki usia matang yakni 28 tahun. Namun dia berhasil meraih prestasi dengan membawa Brazil menjadi kampiun Copa America di tahun 1999. Gak cukup dengan Serginho, bakat Brazil juga selalu datang ke skuad Rossoneri. Mulai dari Dida, Rivaldo, Ricardo Kaká, Cafu, Ronaldo Nazario sampai dengan Thiago Silva. Khusus untuk Kaká, dia direkrut dengan mahar 8,5 juta euro di usianya yang masih sangat muda. Namun gelandang kelahiran Gama ini bisa beradaptasi dengan cepat. Menurut Kaká, kehadiran pemain hebat seperti Rivaldo dan juga Rui Costa jadi salah satu penyebab dia cepat beradaptasi. Torehkan prestasi. Tradisi memboyong darah Brazil ke San Siro berujung dengan keberhasilan. Pasalnya saat diperkuat oleh talenta skuad Samba, Rossoneri banyak meraih gelar juara. Pertama ada Leonardo yang mengawali tradisi Brazil dengan sukses. Legenda Diavolo Rosso ini berhasil meraih 1 gelar Liga Italia di tahun 1999. Berikutnya ada Serginho yang merupakan salah satu sayap ikonik yang pernah dimiliki oleh AC Milan. Tusuk-tusukannya dari sisi sayap masih sering teringat di memorial para Milanisti. Performa gemilangnya juga dibarengi dengan beberapa torehan prestasi. Mulai dari 2 gelar Liga Champions dan UEFA Super Cup, gelar Serie A, Coppa Italia sampai dengan gelar Piala Dunia antar klub. Selain Serginho juga ada Dida yang gak kalah mentereng dalam hal prestasi. Sebab kiper yang berkepala gundul ini menghadiahkan 2 gelar Liga Champions dan 1 Liga Italia. Gak mau ketinggalan oleh Dida, Kaká juga punya prestasi yang sangat apik. Sebab dia menjadi aktor utama saat Rossoneri berhasil meraih juara Liga Champions di tahun 2007. Momen ikoniknya terjadi saat berhadapan dengan Manchester United di semifinal. Saat itu Kaká berhasil mengemas gol dengan mengecoh 3 pemain bertahan sekaligus. Percaya dengan talenta muda Brazil. Kesuksesan para talenta Brazil membuat AC Milan ketagihan untuk melanjutkan tradisinya. Salah satunya dengan memboyong sejumlah bibit muda yang belum terbukti kualitasnya dari skuad negeri Samba. Termasuk memboyong Alexandre Pato di tahun 2007 lalu dengan mahar 24 juta euro. Harga itu di masanya tergolong mahal mengingat Pato masih berusia muda dan belum berpengalaman di Eropa. Carlo Ancelotti yang masih menukangi AC Milan sampai dibuat pusing bukan kepalang. Sebab dia belum bisa memainkan sang pemain karena usianya saat itu masih belum 18 tahun. Seperti diketahui, peraturan di Italia mewajibkan pekerja asing harus berusia minimal 18 tahun. Namun setelah beberapa bulan pemain berambut keriting ini akhirnya bisa dimainkan. Pato berhasil membuktikan kalau harganya sesuai dengan kualitas yang dia miliki. Sebab pada musim pertamanya bomber asal Brazil ini mengemas 9 gol dan 2 assist. Berkat penampilannya itu, pemain yang mendapatkan julukan si bebek ini dielu-elukan oleh fans Rossoneri. Bahkan Don Carlo nggak ketinggalan untuk memuji Pato.
Menurutnya, Alexandre Pato merupakan pemain yang bisa melakukan apa saja di lini penyerangan. Sayangnya setelah itu karirnya terus menurun drastis karena sering alami cedera. Alasannya sang pemain dinilai nggak mampu untuk menjaga kebugaran tubuh dan juga pola makannya. Loyalitas pemain Brazil yang sudah teruji. Kondisi finansial selalu menjadi salah satu alasan sebuah klub untuk menjual pemainnya. Terkadang para pemain bintang juga harus menerima pil pahit dengan menjadi korbannya. Di AC Milan sendiri ada beberapa pemain yang harus jadi korban keganasan tersebut. Padahal saat membela skuad Rossoneri, Thiago Silva sudah jadi primadona oleh warga San Siro. Hal ini bisa dibuktikan dari peran pentingnya di lini pertahanan skuad Persipura Italia. Dia bahkan sukses menggantikan peran Alessandro Nesta yang saat itu mengalami cedera. Walaupun mengemban beban yang berat, tapi Thiago Silva tetap tampil impresif dan menyumbangkan beberapa gelar juara. Selain itu, kesetiaannya di skuad Rossoneri juga patut untuk diacungi jempol. Dia bahkan sempat mengaku siap menua dengan menggunakan seragam merah hitam. Namun, kisah manis antara Milan dan Thiago Silva harus berakhir tragis. Rossoneri saat itu terpaksa menjual sang pemain ke PSG dengan bandrol 42 juta euro. Lebih jauh lagi ada nama Ricardo Kakak yang juga jadi korban dari kebrutalan krisis keuangan AC Milan. Mirip seperti Thiago Silva, Rossoneri juga harus menjual gelandang Brazil ini dengan mahar yang selangit. Hanya saja saat itu Kakak lebih memilih Real Madrid sebagai pelabuhan terbarunya. Kepergian Kakak dari San Siro tentu banyak disesalkan oleh para penggemar. Pasalnya dia sudah dianggap sebagai legenda dan sosok penting bagi skuad Rossoneri. Hal yang membuat nyesek warga kota Milan tentunya saat Kakak pergi setelah memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Bukan hanya fans Milan, bahkan legenda Brazil, Pele juga sempat bilang kalau kemampuan Kakak sangatlah luar biasa. Dia bahkan mengklaim kalau Kakak lebih hebat dari Cristiano Ronaldo. Selalu gagal kembangkan bibit baru. Setelah Ricardo Kakak dan Thiago Silva, Rossoneri selalu gagal dalam mengembangkan bakat Brazil. Pertama ada nama Rodrigo Eli yang punya catatan gak begitu mentereng. Pemain asli didikan Rossoneri ini sebelumnya sempat dipinjam ke beberapa klub. Namun saat kembali di tahun 2015 dia gagal menunjukkan performa terbaiknya. Pada akhirnya AC Milan yang sudah kehabisan kesabaran memutuskan untuk menjualnya di tahun 2017. Selanjutnya ada Lucas Paqueta yang juga nggak bisa berbicara banyak. AC Milan saat ini justru dituduh telah gagal dalam mengembangkan bakat pemain Brazil. Hal ini juga diperkuat dari omongan salah satu legenda negeri samba yakni Cafu. Cafu bilang kalau Rossoneri nggak becus dalam mengembangkan bakat pemain Brazil. Sebab dia menilai kalau Paqueta gagal berkembang karena terlalu banyak dikasih tekanan. Cafu juga mewanti-wanti AC Milan yang diklaim bakal menyesal kehilangan sang pemain. Benar saja setelah dilepas ke Olympique Lyon, Paqueta menjelma menjadi pemain top Eropa. Kehebatan sang pemain bisa dibuktikan pada Piala Dunia Qatar yang lalu. Saat itu Paqueta berhasil mengantarkan timnas Brazil lolos ke babak perempat final. Selanjutnya ada nama Gabriel Vasconcelos Ferreira. Pemain yang didatangkan di tahun 2012 ini sempat digadang-gadang bakal menjadi the next Dida. Mesti bersaing dengan Christian Abbiati dan Marco Amelia nggak membuat bakatnya keluar. Selama berseragam AC Milan dia bahkan dicap sebagai kiper spesialis pinjaman. Terakhir ada nama Leo Duarte yang sempat menarik perhatian Stefano Pioli. Namun lagi-lagi pemain 26 tahun itu belum menemukan ritme permainannya. Pioli pun kerap menaruh sang pemain sebagai penghangat bangku cadangan saja. Kerasnya lini pertahanan Rossoneri membuat dirinya harus dijual ke Istanbul Başakşehir pada musim panas yang lalu. Itulah ulasan hilangnya bakat talenta pemain Brazil di AC Milan. Apakah mereka akan kembali menemukan talenta-talenta asli Brazil yang punya kualitas dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.